bangsa ini tidak akan maju kalau juga saya lah yang paling benar. Ya, kalau dikritisi seperti itu. Alhamdulillah nih kan biasa bisa kita ngobrol. Perkenalkan kan saya dari CSM TV itu akan mewawancarai Akang seputar dunia pendidikan yang pernah Akang jalankan. Nah, Akang bisa dijelaskan awal mula bisa masuk ke tatanan dunia pendidikan, mana bisa jelaskan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, mungkin nama saya itu Yudi Buyadi. Ya, saya sebelum di pendidikan itu tahun 90-an, saya itu bekerja di PT Astra Internasional, yaitu Auto 2000. Di salah satu cabangnya itu di Bandung. Kemudian pada tahun 1998 saya resign dan membuka usaha kecil-kecilan di Cianjur ini, balik lagi ke Cianjur. Ya, kemudian saya diminta oleh salah satu guru saya dulu, almarhum, yaitu Bapak Ading Budiarto, untuk membantu dalam pendidikan. Dari mulai awalnya sekitar tahun 99, 99 2000 itu saya ambil usaha membuka bengkel otomotif, ya, khususnya bengkel mobil. Kemudian saya ketemu dengan Pak Ading Budiarto waktu itu. Dia meminta untuk mendidik anaknya di bidang otomotif, yaitu di Cianjur itu SMK 3 PGRI waktu itu. Ya. Jadi masuk awalnya kan dari sana ya? Nah, jadi mulai jadi gurunya itu ya mendidik itu dari SMK PGRI 3, ya, yang di Nagrak gitu. Ya. Kemudian pada tahun 2003 itu SMK 1 Cilaku waktu itu membuka kelas industri, dan saya diminta dibantu oleh untuk mengajar juga di sana, yaitu oleh. Sekitar tahun berapa Kang di SMK Cilaku? Di SMK Cilaku 2003 oleh Pak Doni Derajat itu untuk mengajar di sana. Saya mengajar di kelas industri khusus sesuai jam industri, yaitu masuk jam 8, keluar anak-anak itu keluar jam 4. Ya, itu di kelas industri. Ya, alhamdulillah. Kemudian sampai sekarang saya menjadi guru. Prestasi saya ya waktu itu tahun 2003 saya bisa masuk ke Indonesia Australia Skill Development Skill, yaitu untuk meningkatkan skill otomotif, dan saya mendapatkan sebagai asesor waktu itu, sebagai penguji otomotif, ya. Kemudian tahun 2008 saya dapatkan sertifikasi di bidang keguruan, meskipun waktu itu saya masih seorang honorer, ya. Ya, sampai sekarang menjadi guru khususnya di SMK, yaitu di bidang keahlian otomotif, ya. Begitu. Oke, ya Kang, tadi ada sedikit gambaran profil tentang Akang dari mulai perjalanan beliau ini dari semenjak tahun 99 ya, sampai sekarang mungkin gitu. Oh ya Kang, Kang sekarang kan di dunia pendidikan ya, terutama apa sih motivasi Akang masuk di ranah pendidikan? Visi Akang gitu, visi saya visi pribadi, jadi
ingin memajukan, mencerdaskan anak-anak bangsa ini supaya dia bisa mendapat kehidupan di kemudian hari gitu kan. Ya, apapun saya akan lakukan seperti itu untuk memajukan anak didik saya gitu kan. Ya, harta, tenaga saya selalu dicurahkan di dunia pendidikan di dunia pendidikan ya. Ya, contoh kecil misalkan sekolah itu ya belum mempunyai alat praktek, misalkan belum bisa nggak ada mobil unitnya untuk praktek gitu. Ya, mobil pribadi saya gunakan untuk latihan mereka gitu kan. Ya Kang, tadi visi misi sudah dijelaskan. Sekarang bertanya, Akang sekarang masih di salah satu SMK ya, mengajar atau membina atau membimbing di salah satu SMK. Iya kan, ada yang saya akan pertanyakan sedikit tentang SMK. Mungkin nanti akan bisa dijelaskan ya, biar nanti pemirsa CSM yang ada nonton channel ini bisa menjelaskan. Ya, salah satunya awalnya mulai itu BMW ya, BMW terus mengacu terus ke sana BBM ya. Nah, akan bisa sedikit dijelaskan secara ringkas gitu, dari mulai BMW ke BBM itu seperti apa sih Kang? Ya, sebetulnya BMW dan WBM itu adalah satu visi dari pemerintah, yaitu kalau dulu kan di PSMK sebelum 2019 itu di PSMK, sekarang vokasi ya, kita Dirjen Vokasi dan Ristek yaitu menjadi WBM. Jadi bahwa sekolah anak-anak kita mau sekolah di SMK itu, jadi visinya adalah apakah menghasilkan dia bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Nah, sekarang dibalik oleh Departemen Vokasi ini menjadi WBM, menjadi wirausaha dulu, kemudian bekerja atau melanjutkan. Jadi itu adalah visi dari Dirjen Vokasi dan kita sebagai pelaksana di lapangan, yaitu sekolah. Di sekolah ya itu seharusnya harus mes lah dengan visi-visi yang telah ditetapkan seperti itu. Jadi perbedaannya itu seperti apa yang setelah ini antara dari BMW ke WBM ini, perbedaannya gimana kan? Ya, jadi kalau jadi sebetulnya sama-sama aja ya, cuman sekarang itu digenjotnya anak itu ya, siswa itu untuk lebih menguasai kompetensi keahliannya di bidang keahliannya. Misalkan contoh sekarang karena saya di bidang otomotif, ya, jadi kan udah ada jadi SKNI-nya. Setiap program keahlian itu ada SKNI-nya, standar kompetensi kerja nasionalnya. Jadi seharusnya SMK itu mengacu ke sana semuanya kan. Apa yang akan kita ajarkan, apa yang kita latihkan kepada mereka. Tapi selama ini memang jalannya seperti itu. Ya itu seperti itu ya. Cuman yang terjadi kendala saat ini SMK itu kenapa pernah ada statement bahwa SMK adalah sebagai gudang pengangguran ya, penyumbang pengangguran terbesar ya. Ya sebetulnya kita dikritik seperti itu harusnya bangkit ya. Bukan membela diri dengan itu bahwa apa sih kekurangan. Cara menopraknya itu seperti apa kan? Ya seharusnya menopraknya kita harus lihat dulu. Selama ini bahwa apa sih kekurangan SMK itu ya. Ya kalau saya lihat yang pertama adalah misalkan sarana. Ya, sarana yang utama kalau kita mengacu kepada PP 40 2008 bahwa sarana standar sarana yaitu kalau itu FPS. Ya. Tadi terkait
ini salah satu contoh SMK ya, SMK itu ada awalnya itu dari BMW ke WBM. Akan bisa diperjelas untuk penjelasan BMW dari ke WBM itu seperti apa? Jadi BMW itu adalah visi dari apa, di PSMK dulu ya, di PSMK. Jadi bekerja dulu, kemudian wirausaha atau melanjutkan dari siswa-siswa tersebut. Sekarang kita mengacu ke Dirjen Vokasi dan Ristek, yaitu mereka mempunyai visi yaitu tentang WBM. Jadi wirausaha dulu, bekerja, apakah melanjutkan siswa-siswa tersebut. Jadi kita melatih, mendidik mereka apakah bisa wirausaha, bekerja, atau melanjutkan. Tapi sebagian besar masyarakat kita adalah bekerja, gitu, mencari pekerjaan seperti itu. Ya, itulah ya, mungkin Dirjen Vokasi sekarang lebih menggenjot supaya SMK itu lebih berhasil, karena berdasarkan saya lihat dari global catatan profil dari di PSMK bahwa global dari global economics ya, ekonomi, bahwa kita itu Indonesia itu dari 130 negara itu kita posisinya ke 65 dalam bidang menghasilkan pekerja atau yang handal, yang inovatif, ya, yang kreatif seperti itu. Jadi masih di bawah Malaysia. Malaysia itu 33, Thailand itu 40. Ya, jadi kita masih kalah dengan mereka. Ya, masih berimbang. Vietnam itu baru merdeka tahun 60-an, nanti mereka bisa posisinya ke 63 di Asia ini dalam menghasilkan pekerja-pekerja yaitu yang siap kerja gitu di lapangan. Untuk capaian prestasi ini salah satu dongkrak itu seperti apa kan? Nah sekarang makanya di Vokasi mereka mengadakan pelatihan-pelatihan maupun mendongkrak infrastruktur ya, seperti sarana. Nah, selama ini sarana yang ada di SMK itu tidak sesuai dengan apa yang dalam PP 40 tahun 2008 itu tentang standar sarana RPS atau lab atau bengkel ya. Itu belum sesuai. Jadi kita udah udah reformasi, masih kalah zaman. Saya bukan membanggakan zaman Orde Baru, bisa kita lihat ya. Di tiap kabupaten waktu itu, kalau di Cianjur ini SMK 1 Cilaku itu RPS-nya itu seperti itulah teknologi. Untuk mendongkrak prestasi ini kan, ini SMK ini kan salah satu siswa ya yang di keterampilan ya. Ini menurut Akang sarana prasarana ini terpapar tidak? Ya, jadi dan prasarana itu kita belum memenuhi apa yang diharapkan sesuai dengan SKKN itu belum. Ya, jadi masih jauh. Sekitar berapa persen dari? Kalau misalkan sekolah saya ya, sekolah sekarang di mana saya mengajar itu baru 36% kompetensi yang dicapai oleh siswa, oleh anak-anak dalam mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan SKN itu kita baru mencapai 36%, masih jauh gitu kan. Ya. Targetannya seperti apa kan? Untuk mencapai target sekian persen, mencapai target untuk sarana prasarana ini kira-kira berapa persen kan? Ya harus 100%. Ya harus sesuai dengan standar ya. Kalau yang memenuhi ya. Ya yang memenuhi kan itu, jadi harapan bisa bekerja kan. Tinggal mengatur misalnya pimpinan ya, kepala sekolah itu kan mengatur, merencanakan mau kemana sih arah sekolah ya, seperti jadi itu. Dia tergantung daripada kunci pimpinan arahnya ya, seperti apa, seperti arahnya mau kemana. Kalau kita atau selama ini yang akan digeluti sekarang akan memang
tidak arah ke sana atau gimana? hanya Kang. jadi kalau menurut saya itu antara program vokasi ya, kan dulu di PSMK, sekarang vokasi masih apa, tidak mismatch ya, masih tidak ya. Jadi program pemerintah seperti ini di lapangan, contoh misalkan sarana utama tadi FPSD ya, nah, mungkin sekolah tidak bisa mampu membangun sekian miliar gitu kan. Nah, sekarang kan pemerintah juga sekarang membantu sehingga membantu ya. Nah, yang jadi kendala sekarang seperti contoh sekarang di tahun lalu, tahun 2000, program anggaran tahun 2021 itu Cianjur itu mendapat beberapa sekolah itu mendapatkan RPS ya. Jadi RPS itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan sampai saat ini ya, sampai saat ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai standar ya kan. Standarnya seperti ini ya, kita memberikan masukan tapi tetap ya. Jadi minimal kalau saya kan yang namanya apa, membangun suatu misalkan suatu bangunan kan minimal ada 3 kriteria ya, minimal kita mengambil satu kekuatan kita pikirkan kan, kedua estetika, ketiga fungsi ya, fungsi bangunan itu untuk apa kan, seperti itu kan. Kita kan akan berbeda kalau di Cianjur ini kan misalkan ayam, nah kita membuat kandang ayam akan berbeda, untuk ayam apa, betul nggak? Iya. Ya. Ada kategorinya ya. Ya kan, misalkan kalau ayam biasa mungkin kandangnya, untuk ayam pelung kan ya. Nah seperti itu. Misalkan untuk ayam telur beda fungsinya kan. Nah disinilah jadi saya juga memberikan masukan seperti itu ya, merasa jadi bangsa ini tidak akan maju kalau saya lah yang paling benar ya, kalau dikritisi seperti itu. Semakin menarik nih perbincangan kali ini dengan Pak Yudi ini. Oh iya Kang, SMK ini kan salah satu keterampilan ya yang didominasi dengan keterampilan khusus ya gitu. Ini sekolah SMK ini ada yang diprioritaskan tidak keterampilan? Kalau misalkan ada, ini seperti apa? Keterampilan apa gitu? Selain otomotif gitu kan? Iya. Ada yang diunggulkan tidak? Misalkan sekolah A misalkan ini skala prioritasnya ada tidak seperti itu? Ya sebetulnya ada penonjolan keunggulan kan seperti itu. Kalau di sekolah saya itu yang yang diunggulkan itu adalah pertanian ya, karena minatnya lebih banyak gitu kan. Tapi ya itulah, kita mungkin ya sebagai baik lagi pimpinan bagaimana. Jadi program keahlian itu kan banyak, ada beberapa ratus program keahlian kan, itu untuk jadi tinggal memanagenya di kemana, ke arah SMK tersebut apakah sesuai dengan program visi misi dari sekarang vokasi atau ristek itu, atau ya misi sekolah kan, sekolah siap bersaing bekerja, tapi kan kenyataannya ya tidak apa visi ya, aktualisasinya kan lain kan seperti itu. Nah, terus tadi ya masih dalam hal kekurangan sarana itu kan, sarana utama itu kan penting gitu kan ya penting di mana. Nah, jadi kebanyakan sekolah SMK itu misalkan kita mendapatkan izin kelas aja diprioritaskan, kelas, tapi kan kalau secara kita lihat dalam struktur kurikulum itu berdasarkan itu bahwa SMK itu adalah 70% adalah praktek ya, 30% adalah, berarti kan kebanyakan harusnya di mana dulu, harusnya RPS dulu, harusnya dibangun RPS dulu, tempat praktek siswa dulu, seperti itu. Oh iya Kang, ini kan SMK ini yang sekarang lebih dari mulai awal ya SMK ini kan ada sistem PKL nih Kang ya, PKL. Terus ada selain siswa ya,
PK ini ada misalkan ke guru-guru gitu kan, ini ada tidak seperti itu? Apakah hanya siswa saja melaksanakan PKL? Ya, sebenarnya program PKL kalau untuk siswa itu kan rutin ya, yang wajib itu wajib. Nah sekarang karena kita SMK itu banyak untuk guru-guru kejuruannya itu ya, atau mata pelajaran produktif itu kurang, makanya kita itu bukan PKL tapi magang lah istilahnya. Nah itu untuk mendongkrak apakah guru itu bisa kompeten, tampil gitu, skillnya bisa meningkat gitu. Berarti kan kalau jumlah siswa banyak berarti ini juga harus seimbang ya? Harus seimbang gitu kan sekarang gurunya. Jadi untuk guru itu ada program PKL-nya tidak? Atau Ya, magang, hanya magang. Kalau dulu kan kalau zamannya Orde Baru itu kan jadi pemerintah tuh langsung aja kamu misalkan belajar di TTUC ya, kalau otomotif dia di TDC sekarang tuh di TDC ya untuk otomotif, jadi dibiayai oleh pemerintah. Sebetulnya itu juga magang pun dibiayai oleh pemerintah melalui BOS kan ada, yang nggak harus ada. Cuman ya itu nggak mau lah ya kan, untuk mengeluarkan misalkan, jadi akhirnya jarang sekali magang. Jadi program magang ini ada dari BOS juga? Ada, sebenarnya ada pendanaan dan dari BOS itu ada. Selama ini dijalankan? Kebanyakan hanya berapa persen? Hanya berapa persen ya? Ya, berapa persen? Tetap aja kekurangan guru-guru produktif itu. SMK itu kan tadinya kan untuk siap kerja, ya, wirausaha. Bagaimana bisa wirausaha kalau kita tidak skill kita? Nah, kita nggak punya seperti itu kan? Iya. Ya, betul nggak? Nah, sekarang jadi diprioritaskan itu skillnya dulu ya? Ya, karena skill dari mana? Berarti harus ada apa? Sarana utama tadi, sarana ya tempat pekerjaan. Sekarang pendukung. Ya, pendukungnya apa? Misalkan kalau otomotif pengen punya anak ingin bisa rem, berarti harus ya alatnya misalkan minimal mobil. Banyak Kang, ini kan yang jadi polemik setelah siswa keluar dari kejuruan. Ini tadi bisa ini siswa ini kemana akan arahnya? Tadi akan dijelaskan skill ya, skill. Setelah skill terpenuhi, sekolah itu sendiri sudah mempunyai akses tidak untuk keterampilan siswa ini diarahkan kemana? Gitu. Akses daripada sekolah ini. Sebetulnya kan tiap sekolah sekarang udah ada yang namanya BKK ya kan gitu kan. BKK itu apa? Bursa kerja kan, dan itu kan bisa dengan perusahaan-perusahaan kita bisa menghasilkan ya. Yang harusnya pemerintah sekarang itu, kenapa sekarang lah SMA dengan SMK sama aja. Nah, di sinilah harusnya HRD itu dari perusahaan itu ini untuk apa sih, kebutuhannya untuk apa ya, ambillah dari SMK gitu kan, atau mungkin bentuk sosialisasi ya kan lah. Itu kan harus dari regulasi pemerintah dulu. Nah, pemerintah baru misalkan melalui depan tenaga kerja untuk rekrutmen bekerja itu. Karena misalkan prioritasnya adalah bekerja, jadi regulasinya itu harus jelas. Harus jelas. Sekarang kan bebas, jadi kadang-kadang perusahaan ya udah aja dari SMA sama aja. Sekarang kok gampang dilatih aja. Jadi tidak terpenuhi dong itu skill itu ya, kalau misalkan perusahaan. Iya. Ya yang terpenting ini keluarnya SMA gitu ya. Ya. Padahal kan kejuruannya mana gitu ya. Jadi ini harus diperjelas regulasi dari pemerintah. Pemerintah juga seperti itu. Harapan saya itu kan benar-benar SMK itu bahwa kita menghasilkan calon pekerja yang skill, yang bisa inovatif, kreatif, seperti itu ya harapannya. Ya sekarang dukungan dari sekolah, dari itulah yang saya harus. Ya, sekarang masih kurang dukungan. Nah, contohnya misalkan sekarang kemarin selain RPS, sekarang alat pendukung contohnya untuk meningkatkan skill mereka. Kita kan udah menganalisis bahwa ini ya harus minta bantuan, ini alat seperti ini, alatnya seperti ini. Tapi kenyataannya
ya tidak sesuai. Jadi Tapi bukan tidak ada ya, berarti tidak sesuai ya. ya tidak sesuai. Jadi misalkan banyak yang mubazir, tidak efektif. Ya, misalkan memberikan scanner 5. Loh, scanner 5 buat apa 5? Yang dibutuhkan kan saya mobil unitnya gitu. Anak untuk bisa melatih kan seperti itu. Prakteknya itu ya. Ya betul. Unit ya. Unit mobilnya yang dibutuhkan itu. Sekarang untuk ngetes CO tester dikasih 3. Buat apa, unitnya tidak ada. Nah seperti itu. Jadi apa? Menunggu. Hanya menunggu. Tadi kapan hal yang mau disampaikan terkait SMA dunia pendidikan khususnya di SMK ini yang mau disampaikan ke pemirsa PSMPP atau pemerintah? Ya. Harapan saya dan kepada ya khususnya teman-teman sebagai profesi, yuk kita bangkit, ya kita bangkit, kita isi sekian kita ya untuk anak-anak lebih apa yang keluarnya itu dari tamatan lulusannya itu benar-benar yang diharapkan oleh mereka. Mereka masuk ke SMK ingin punya kemampuan sesuatu yang ke otomotif, berarti mereka ingin bisa otomotif. Kita layani mereka dengan sepenuh hati. Kita layani apa yang itulah harapan saya. Nah sekarang pemerintah antara pusat dengan daerah ini masih miss ya, masih miss tidak. Jadi harus sinkron ya. Sinkron ya. Terus antara vokasi dengan sekolah. Jadi mau kemana sih arahnya itu sekolah itu? Apa ke SMA, sekolah ke SMA atau SMK seperti itu? Kalau SMK ya aturan yang ada, vokasi misalnya di dirjen vokasi itu apa sih arahannya ya kita ikuti ke sana. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya kalau selama ini tidak masih istilah cek bahasa Sunda Pak aing mah aing we gitu kan ya. Nah, tidak ada kesinkronan. Nah, ada sinkron ya. Itu tidak akan tercapai. Vokasi dengan sekolah. Jadi mau kemana sih arahnya itu sekolah itu? Apa ke SMA, sekolah ke SMA atau SMK seperti itu. Kalau SMK ya aturan yang ada, vokasi misalkan di dirjen vokasi itu apa sih arahannya ya kita ikuti ke sana. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya kalau selama ini tidak masih istilah cek bahasa Sunda Pak aing mah aing we gitu kan ya. Nah, tidak ada kesinkronan. Ada sinkronnya, itu tidak akan tercapai. Dan kesan beliau dari mulai pertama dengan akhir sudah disampaikan. Baik, perbincangan kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kedepannya ada season yang lebih detail, karena SMK ini sangat kesiswaannya itu di uji kompetensi keterampilan gitu. Makanya kita akan membahas ke depan item-item apa sih nanti 30 menit ke depan bersama CSM TV. Baik, billahi taufik wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.